Demak selaku Inspektur Upacara beserta Forkopimda tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Kakak senjata. Gerak. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan ke-78 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih.
Menghadap kiri. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Senjata. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Lapor pasukan pengibar bendera. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan.
Maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di tempat. Bro. Pengibaran sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasukan Pasang Sangkur. Pasang sangkur. Siap. Angka besar maju. Jalan.
Tegak, diri, senjata. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Langkah tegap, maju. Jalan. Belok. Kiri. Jalan. Jalan. Di depan.
atas sangur. Gerak. Pengibaran bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali tempat. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Budak kiri senjata. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara diiringi lagu Hening Cipta. Untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Gerak. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Gerak. Pakai senjata. Gerak. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Gerak. Pakai senjata. Gerak. Pasukan lepas sangkur. Lepas sangkur. Gerak. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Merdeka. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini kita masih dikaruniai nikmat hidup rukun, damai, dan terus menjalin persahabatan dalam pergaulan dunia. Selain rasa syukur, penghargaan setinggi-tingginya mesti kita haturkan kepada para pejuang. Dari mereka kita tahu kehormatan memang harus diperjuangkan, walau air mata, darah, bahkan nyawa dikorbankan. Maka kita mesti bersumpah untuk mengubah segala duka lara mereka menjadi kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu cita-cita kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan. Persatuan, kebersamaan, kemakmuran, kemajuan, penguasaan ilmu pengetahuan, penghormatan sesama warga dunia adalah impian kemerdekaan para pejuang. Tapi tentu kita sadar, untuk mewujudkan impian itu dan menjadikannya berkah di bumi Nusantara bukanlah perkara gampang. Dia juga tidak bisa diupayakan oleh satu golongan, apalagi satu orang. Semua pihak harus melakukan kerja seoptimal mungkin, harus melantunkan doa sehusuk-husuknya. Dan saya yakin selama ini seluruh elemen kehidupan di Jawa Tengah telah melakukan kerja keras sekaligus menyampaikan doa terbaik. Maka saya menyampaikan terima kasih yang tidak terkira kepada saudara-saudaraku para petani. Dari kerja keras panjenenganlah Jawa Tengah jadi salah satu lumbung pangan Indonesia. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku para buruh pabrik. Kondusivitas serta proses rembukan yang selama ini kita lakukan berhasil menarik ratusan triliun investasi dalam 10 tahun terakhir. Kepada para guru, romo, kiai, dan seluruh pemuka agama, salam sungkem saya haturkan. Berkat kesalehan dan intelektualitas panjenenganlah, indeks pembangunan manusia serta kebahagiaan warga Jawa Tengah terus meningkat. Dan kemiskinan kita terus mengalami penurunan hingga bahkan mencapai 1 juta jiwa lebih. Juga kepada para nelayan, pengusaha, karyawan maupun pedagang, terima kasih telah bekerja sebaik-baiknya. Begitu juga para pekerja profesional, PNS maupun pejabat pemerintahan yang telah melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab.
yang telah mereformasi pandangan dan cara kerjanya, yakni memberikan pelayanan terbaik yang cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana jadinya jembatan timbang saat ini jika tidak ada reformasi besar-besaran setelah kita bongkar praktik pungli di sana. Mungkin lingkungan Samsat tidak akan pernah terlepas dari jerat praktik pungli jika para pegawainya tidak melakukan perbaikan setelah kita lakukan sidak di sana. Begitu pula di ranah pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Semua tatanannya akan ambyar jika pegawainya tidak berintegritas. Karena apapun sektornya, berapapun fasilitas yang tersedia, penunjang kemajuan yang paling utama adalah integritas pegawai yang mengurus di sana. Itulah cara terbaik untuk mensyukuri kemerdekaan, menjadikan nikmat besar kemerdekaan sebagai stimulan pembangunan negara. Mulai dari pembangunan infrastruktur perekonomian, pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, sosial, sampai infrastruktur digital bisa mendekati posisi ideal. Dari seluruh pembangunan infrastruktur itu, barulah orientasi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya akan kita wujudkan. Maka, seluruh potensi peningkatan perekonomian rakyat harus kita optimalkan, mulai dari potensi yang ada di darat, laut, udara, potensi sumber daya manusia, sampai potensi alam digitalnya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, sepanjang perjalanan Republik ini, betapa banyak tangis dan tawa yang kita lihat, betapa banyak air mata dan keringat yang kita usap, betapa banyak kita bertambah dan kehilangan saudara. Mungkin 5 atau 10 tahun lalu, kita masih ditemani Bapak Ibu kita, masih bisa memeluk, mencium, dan sungkem kepada mereka. Merekalah support system terbaik yang kita miliki. Tapi saya yakin, meski satu persatu saudara kita datang dan pergi, kita akan tetap berjuang sebaik-baiknya. Kita akan menjaga harga diri sehormat-hormatnya. Karena itulah bakti terbesar yang mesti kita berikan sebagaimana yang dilakukan para pejuang dan pendahulu kita. Kita semua memiliki waktu yang terbatas di dunia ini. Masa jabatan juga ada batasnya. Dengan menyadari itu, saya meyakini bahwa dalam waktu yang terbatas itulah kita harus mendorong diri mewujudkan impian-impian terbaik kita. Prinsip ini tidak pernah berubah sepanjang masa. Barang siapa memiliki impian besar, ia harus sanggup bekerja keras, memiliki ketekunan, daya tahan, dan kesabaran untuk mewujudkan mimpi itu dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghadangnya sepanjang jalan. Masa jabatan seseorang gubernur bisa berakhir, tetapi perjalanan menuju Jawa Tengah yang lebih baik tidak akan pernah berakhir. Kita selalu perlu menanamkan kesadaran di dalam diri kita masing-masing untuk bekerja sepenuh hati demi keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran bagi semua warga. Kepada seluruh saudara-saudaraku warga Jawa Tengah, hari ini saya beserta istri dan Gus Yasin beserta istri datang menghadap panjenengan, mengetuk pintu hati panjenengan untuk menghaturkan mohon maaf. Ingin rasanya saya mendatangi panjenengan satu persatu, menjabat tangan, lalu memeluk erat panjenengan. Dan saya akan mengucap, kulot teman-teman tresno kalih panjenengan. Saya benar-benar mencintai panjenengan sebagai warga maupun sebagai saudara. Terima kasih. Semoga persaudaraan erat kita ini jadi pemicu perdamaian dan kemajuan di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH.MIP cap tanda tangan. Siap!
Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menyertai bangsa kami Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyertai, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan untuk membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat juang yang tak pernah redup, tumbuhkan kesadaran kebinekaan sebagai falsafah hidup kami. Jauhkan dari semua gangguan dan ancaman yang menyelusup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan, tempat semua permohonan tertuju, hanya kepadamu semua doa dan cita bertumpu. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu membahu. Semoga ya Allah terus melaju untuk Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan di antara anak bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara, kelah.
Laksanakan laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara menuju tenda tamu undangan. Acara tambahan pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Berikutnya penyerahan secara simbolis remisi umum tahun 2023 bagi perwakilan warga binaan permasyarakatan Demak secara simbolis oleh Bupati Demak diawali dengan pembacaan surat keputusan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1390.PK.05.04 tahun 2023 tentang pemberian remisi umum RU Umum tahun 2023 dan pengurangan masa pidana remisi umum tahun 2023. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi umum tahun 2023 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2023 kepada anak binaan. Kesatu, memberikan remisi umum tahun 2023 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2022 kepada anak binaan tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi bagi masing-masing sebagaimana tersebut dalam lajur 3 keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2023 atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Reinhard Silitoga. Tembusan nomor 1, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 25, nomor 26, Kepala Rutan Kelas 2B Demak. Daftar lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1390.PK.05.04 tahun 2023 tanggal 17 Agustus 2023 Kantor Wilayah Jawa Tengah dan seterusnya Rutan Kelas 2B Demak remisi umum 1 nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 54, nomor 55, Nuryadi bin Suparno, besarnya remisi 4 bulan.
atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Reinhard Silitonga. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1386 PK.05.04 tahun 2023 tentang pemberian remisi umum tahun 2023 kepada narapidana terkait dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberikan remisi umum tahun 2023 kepada narapidana tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5 keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2023 atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Reinhard Silitonga. Tembusan nomor 1, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 54, nomor 65, Kepala Rutan 2B Demak. Daftar lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1386.PK.05.04 tahun 2023, tanggal 17 Agustus 2023. Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan seterusnya. Rutan kelas 2B Demak, remisi umum 2, nomor 3 Suparno bin Munadi almarhum, besarnya remisi 1 bulan. Atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Reinhard Silitonga. Pembacaan selesai. Penyerahan SK remisi secara simbolis diserahkan kepada 1. Saudara Nuryadi bin Suparno dengan remisi umum 4 bulan. Kami silahkan menempatkan diri. 2. Bapak Suparno bin Munadi almarhum, remisi umum 1 bulan. Pada yang terhormat Bupati Demak dimohon untuk menyerahkan, dimohon mendampingi Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah dan Kepala Rutan Demak. Penyerahan SK remisi secara simbolis diserahkan kepada pertama, Saudara Nuryadi bin Suparno, remisi umum 4 bulan oleh Bupati Demak. Selanjutnya kepada Bapak Suparno bin Munadi almarhum, remisi umum 1 bulan. Para penerima SK kami silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya Bupati beserta Forkopimda kami silahkan berfoto bersama. Pasukan dapat dibubarkan.